Globalisasi. Pernah dan sering kita dengar dan tahu globalisasi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Secara etimologi kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu globally yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan, ization, pada kata globalization artinya adalah proses mendunia. Sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Apa saja yang mempengaruhi globalisasi ini? Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya, seperti kita tahu yang sedang berkembang pesat sekarang tidak lain teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Oke, berikut penjabaran dari para ahli. Yang pertama, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Kedua, globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Ketiga, arti globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Keempat, globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Kelima, pengertian globalisasi adalah suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terwujud di dalam kesadaran manusia. Keenam, globalisasi adalah proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia. 7. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Terakhir, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selain itu juga, beberapa ahli menjelaskan teorinya tentang terjadinya globalisasi. Di antara tokoh terkenal yang mengemukakan teori globalisasi adalah Cochrane dan Paine yang menyatakan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh 3 pelaku utama, yaitu para globalis. Siapa ini? Yaitu mereka yang percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang di seluruh dunia berjalan. Para tradisionalis, yaitu mereka yang tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Para transformalis, yaitu mereka yang berada di tengah-tengah para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi tengah berlangsung, namun menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh para globalis. Selain itu, seorang ahli bernama George Ritzer juga mengemukakan teorinya mengenai globalisasi. Dia mengatakan bahwa di era globalisasi ditandai dengan adanya inovasi di bidang komunikasi. Salah satu contohnya adalah ditemukannya televisi dan telepon yang pada akhirnya membuat masyarakat global menjadi sadar akan hal tersebut. Yang perlu kita ketahui juga, faktor-faktor penyebab globalisasi. Proses globalisasi ini terjadi karena beberapa faktor penyebab. Mengacu pada pengertian globalisasi tadi, ada beberapa faktor penyebab globalisasi adalah sebagai berikut. 1.
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi informasi dan transportasi berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual-beli antar negara menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya adalah bisnis e-commerce, di mana kita dapat bertransaksi tanpa harus datang ke lokasi penjual. 2. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di dunia juga merupakan faktor penyebab globalisasi. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus, dan semakin cepat dalam berkembang. 3. Kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Ya, benar sekali. Masyarakat antar negara dapat saling mengirimkan barang dan jasa satu sama lain. Sehingga kemudahan dalam pengiriman barang ini membuat banyak produk asing yang masuk ke dalam negeri dan diadaptasi oleh masyarakat. Misalnya produk fashion asal Korea yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Pada saat masyarakat Indonesia memakai produk-produk dari negara lain, maka terjadilah proses asimilasi atau penggabungan kebudayaan antar negara. 3. Konflik antar negara semakin berkurang. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Ketika antar negara melakukan hubungan internasional maka terjadilah globalisasi. 4. Sumber daya alam berkurang. Ada beberapa sumber daya alam yang pasti akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Misalnya minyak bumi dan logam mulia. Hal ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mengeruk sumber daya di negara tersebut. Contohnya tambang emas Freeport di Papua, Indonesia yang dikeruk oleh negara lain. Apakah ada dampak dari itu semua? Tentunya ada ya, baik dampak positif maupun negatif. Mengacu pada pengertian globalisasi di atas, globalisasi bisa berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat suatu negara secara universal. Dampak globalisasi tersebut bisa positif tapi bisa juga negatif. 1. Dampak positif globalisasi. Secara singkat, berikut ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan dan keperluan pribadi. Kemudahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penyebaran informasi lebih cepat dan mudah didapat. Meningkatkan sikap toleran dan kosmopolitan masyarakat dunia. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Hubungan internasional antar negara semakin baik. Kemudahan dalam bertransaksi secara online, baik dalam negeri maupun ke mancanegara. Peningkatan hubungan antar negara di sektor ekonomi. 2. Dampak negatif globalisasi. Secara singkat, dari beberapa dampak negatif globalisasi. Potensi terjadinya kriminalitas semakin meningkat karena meniru peristiwa di negara lain. Masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang menimbulkan konflik panas di masyarakat. Masyarakat lebih konsumtif ketimbang produktif dan cenderung kehilangan kreativitas di dalam dirinya karena meniru tren-tren di luar negeri. Masyarakat terpengaruh budaya negara lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal sehingga budaya lokal semakin terkikis. Timbulnya berbagai informasi yang tidak akurat bahkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi lebih tertutup dan berpikiran sempit karena tidak ingin terpapar globalisasi. Sebagian masyarakat menjadi lebih individual dan egois. Berkurangnya peminat di sektor pertanian karena bidang teknologi dan informasi dianggap lebih potensial. Timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat karena masyarakat berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dan tidak peduli sekitarnya. Hilangnya rasa nasionalisme masyarakat karena sering membanding-bandingkan dengan negara lain yang dianggap superior atau lebih baik. Nah, itulah sedikit pandangan dari globalisasi. Dengan itu setidaknya kita dapat melihat dan mengetahui, bahwa globalisasi itu bisa berdampak buruk dan juga berdampak baik bagi masyarakat di suatu negara. Dan untuk menyikapi terjadinya globalisasi,
Sebaiknya kita harus mempersiapkan diri agar bisa menyerap hal-hal baik dari globalisasi dan membentengi diri agar bisa menolak atau meminimalisir dampak buruknya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.